Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas D Prodi S1 Akuntansi. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai analisis kerugian yang dialami oleh PT Krakatau Steel. Namun sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Yang Raini dengan NIM akhir 1094. Perkenalkan, nama saya Diara Mariani dengan NIM akhir 1095. Perkenalkan, nama saya Kamila dengan NIM akhir 1096. Perkenalkan, nama saya Juan Endur Tanjungan dengan NIM akhir 1097. Perkenalkan, saya Nur Fadila dengan NIM akhir 1098. Perkenalkan, saya Nurul Presiden dengan NIM akhir 1099. Analisis yang pertama yaitu apa penyebab kerugian yang dialami PT Krakatau Steel. Penyebab PT Krakatau Steel mengalami kerugian sebesar 2,3 triliun pada tahun 2023, terutama disebabkan oleh 3 faktor utama. Yang pertama yaitu penurunan harga baja internasional. Harga baja yang fluktuasi menjadi tantangan besar karena Krakatau Steel bergantung pada produk baja sebagai sumber utama pendapatan. Penurunan ini menyebabkan perusahaan sulit menjaga margin keuntungan. Dan yang kedua yaitu kenaikan suku bunga global seiring dengan kebijakan moneter ketat di banyak negara. Suku bunga global meningkat sehingga Krakatau Steel harus membayar bunga lebih tinggi untuk utang-utangnya. Ini menambah beban keuangan perusahaan. Dan yang ketiga yaitu pengelolaan utang yang tidak optimal. Tingginya beban bunga dan struktur utang yang kurang efisien menunjukkan adanya kelemahan dalam manajemen keuangan perusahaan. Adapun analisis kedua yaitu kelemahan dalam sistem pengendalian manajemen pada PT Krakatau Steel. Jadi sistem pengendalian manajemen di sini adalah kerangka kerja untuk memastikan bahwa organisasi dapat mencapai tujuannya secara efisien. Dalam kasus Krakatau Steel ini ada beberapa kelemahan yang ditemukan. Yang pertama itu kurangnya pengendalian risiko pasar. Jadi Krakatau Steel di sini tampaknya tidak memiliki strategi mitigasi yang kuat untuk menghadapi penurunan harga baja. Tanpa mekanisme pengendalian risiko seperti hedging atau diversifikasi pasar, perusahaan sangat rentan terhadap fluktuasi harga. Yang kedua, tidak ada fokus pada efisiensi biaya. Jadi biaya tetap perusahaan yang tinggi menunjukkan kelemahan dalam manajemen biaya operasional. Nah, Krakatau Steel di sini belum menerapkan pendekatan atau pengendalian biaya yang sangat ketat. Yang ketiga, manajemen keuangan yang tidak proaktif. Jadi struktur utang perusahaan yang berat menunjukkan kurangnya upaya restrukturisasi atau negosiasi ulang tentang utang untuk mengurangi beban bunga. Jadi kelemahan-kelemahan ini mencerminkan perlunya penguatan dalam sistem pengendalian manajemen, terutama untuk mengelola risiko eksternal dan internal. Ketiga, terkait hubungan temuan ini dengan konsep-konsep dalam sistem pengendalian manajemen. Nah, dalam hal ini terdapat beberapa poin. Yang pertama itu terkait pengendalian biaya. Nah, sistem pengendalian manajemen yang efektif harus dapat mengidentifikasi dan mengendalikan biaya produksi, termasuk di dalamnya bahan baku. Dalam kasus Krakatau Steel ini, lonjakan biaya bahan baku menunjukkan potensi kelemahan dalam mekanisme kontrol atas fluktuasi harga bahan baku. Kondisi ini terjadi karena tidak adanya strategi hedging atau kontrak jangka panjang untuk menstabilkan harga. Adapun hubungan temuan yang kedua terkait manajemen anggaran. Penurunan harga jual baja menunjukkan perlunya pengendalian anggaran yang lebih adaptif, di mana ini dibutuhkan untuk menyesuaikan proyeksi pendapatan dengan kondisi pasar. Jika sistem pengendalian anggaran tidak merespons secara cepat, maka perusahaan akan mengalami ketidakseimbangan keuangan seperti yang telah terjadi. Adapun hubungan temuan yang ketiga terkait evaluasi kinerja dan monitoring. Sistem pengendalian manajemen mencakup pemantauan terhadap kinerja operasional dan pasar. Penurunan permintaan pasar baja dapat dijadikan sebagai indikator perlunya diversifikasi produk atau ekspansi ke pasar baru. Namun, mungkin kondisi ini tidak direspon secara cepat oleh pihak manajemen Krakatau Steel. 3.
Selanjutnya yaitu bagaimana penerapan SPM yang efektif dapat mencegah atau memitigasi kerugian tersebut. Nah, untuk menghindari kerugian di masa depan, perusahaan perlu menerapkan SPM yang efektif. Berikut beberapa strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu implementasi early warning system atau sistem peringatan dini, yaitu deteksi ancaman eksternal lebih awal, seperti perubahan harga baja atau suku bunga. Ini memungkinkan perusahaan mengambil tindakan cepat untuk mengurangi dampak. Yang kedua ada diversifikasi produk, dengan cara yaitu mengembangkan produk lain untuk mengurangi ketergantungan pada pasar baja internasional yang fluktuatif. Dan yang ketiga yaitu pengelolaan utang yang lebih efektif. Contohnya dengan restrukturisasi utang, negosiasi ulang suku bunga, dan prioritas pembayaran utang dengan bunga yang tinggi. Langkah ini akan mengurangi risiko dan meningkatkan stabilitas dalam keuangan perusahaan. Nah, dengan menerapkan strategi ini, perusahaan tentu dapat mengoptimalkan pengelolaan risiko dan meningkatkan ketahanan finansial perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu analisis yang kelima mengenai rekomendasi perbaikan yang spesifik dan juga aplikatif. Nah, ada rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Krakatau Steel ini melalui langkah-langkah yang strategis dan juga aplikatif. Yang pertama yaitu mengenai restrukturisasi utang. Nah, Krakatau Steel itu disarankan untuk melakukan negosiasi ulang dengan kreditor. Tujuannya yaitu adalah untuk mendapatkan suku bunga yang lebih rendah atau memperpanjang masa pelunasan utang. Nah, langkah ini tuh dapat membantu meringankan beban keuangan perusahaan. Adapun yang kedua yaitu mengenai efisiensi operasional, yaitu PT Krakatau Steel bisa menerapkan konsep lean manufacturing. Ini direkomendasikan untuk meminimalkan limbah dalam proses produksinya. Nah, dengan ini perusahaan itu dapat meningkatkan efisiensi dan juga mengurangi biaya operasionalnya. Yang ketiga yaitu mengenai investasi teknologi. PT Krakatau Steel bisa mengadopsi teknologi modern yang akan meningkatkan produktivitas dan juga kualitas produk Krakatau Steel. Nah, dengan produk yang lebih kompetitif, perusahaan itu dapat mampu bersaing di pasar global. Yang keempat yaitu strategi diversifikasi produk. Nah, selain baja mentah, perusahaan juga itu diusulkan untuk mengembangkan produk bajanya dengan nilai tambah, seperti baja untuk otomotif atau konstruksi. Nah, strategi ini memungkinkan perusahaan untuk menjangkau pasar baru dan juga meningkatkan margin keuntungan. Selanjutnya yaitu ada kemitraan strategis. Nah, Krakatau Steel itu diusulkan untuk menjalin kolaborasi dengan perusahaan teknologi atau lembaga riset untuk mengembangkan inovasi material baja yang lebih modern sesuai dengan kebutuhan pasar. Dan yang terakhir yaitu ada pengembangan SDM, di mana dengan memberikan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keahlian karyawan dalam teknologi dan juga manajemennya, agar mereka itu siap menghadapi perubahan industri. Selanjutnya untuk materi terakhir yakni terkait strategi implementasi sistem pengendalian manajemen. Nah, di sini untuk Krakatau Steel terdapat 4 strategi. Strategi yang pertama itu terkait penyesuaian KPI atau Key Performance Indicator. Nah, di sini berfokus pada indikator seperti margin keuntungan, efisiensi biaya, dan rasio utang terhadap ekuitas. Yang kedua itu ada Integrated Financial Planning. Nah, di sini perencanaan keuangan yang mempertimbangkan berbagai skenario seperti fluktuasi harga baja atau kebijakan moneter global. Nah, untuk strategi yang ketiga itu ada penguatan sistem informasi manajemen. Nah, untuk penguatan sistem informasi manajemen ini dilakukan dengan meningkatkan sistem pelaporan keuangan agar lebih cepat dan akurat. Juga serta memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan berdasarkan data real time. Untuk strategi yang terakhir itu ada pelatihan manajemen risiko. Nah, di sini manajemen dalam Krakatau Steel perlu dilatih untuk mengidentifikasi risiko pasar dan mengambil tindakan mitigasi yang sesuai. Nah, strategi ini harus diikuti dengan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan dapat tercapai secara konsisten. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai analisis kerugian yang dialami oleh PT Krakatau Steel. Semoga mudah dipahami. Terima kasih, Pak.